Selamat berjumpa kembali saudaraku di acara online ini, dan saat ini saya akan menyampaikan yaitu satu topik tentang the pursuit of happiness atau mengejar kebahagiaan. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku, sebuah film saya teringat, yaitu tentang The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan. Film ini mendapatkan Academy Award karena film ini merupakan film motivasi yang terbaik yang diambil dari kehidupan nyata Chris Gardner. Saudaraku, Chris Gardner adalah seorang ayah yang dalam keadaan sangat miskin, seorang gelandangan, dan ditinggal oleh istrinya. Dia dalam keadaan yang terburuk. Dia harus menghidupi, harus membesarkan anaknya dalam keadaan yang serba nol ini. Dia tidak, saudaraku, menyerah kepada hidup, tapi dia bangkit, dia berusaha, dia berjuang, dan dengan pertolongan Tuhan, maka akhirnya dia boleh berhasil menjadi milioner, seorang milioner. Memang saudaraku, kebahagiaan itu tidak bisa, hanya kita menyerah saja kepada hidup, menyesali, ataupun hanya berdiam diri untuk menantikan pertolongan orang lain, ataukah menantikan yang dikatakan durian runtuh. Saudara, kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk mendapatkannya, mendapatkan kebahagiaan itu. Memang banyak daripada orang dunia yang mendambakan akan kebahagiaan. Mereka mengejar kebahagiaan, mereka mengejar kekayaan, kehormatan, saudaraku, segalanya untuk bisa mendapatkannya. Tapi saudaraku, saya ingat bahwa kebahagiaan tidak semata-mata hanya didapat daripada uang, kekayaan, dan popularitas. Seorang yang saya kenal, dia sudah berkeluarga, dan dia berkata bahwa kalau aku memiliki uang banyak, kekayaan berlimpah, harta yang berlimpah, maka aku akan menjadi orang yang paling bahagia. Benarkah saudara? Ya, dia berusaha mati-matian. Tiap mata terbuka pagi-pagi,
dia sudah mulai bekerja. Rumahnya dipakai untuk menjadi sebuah toko yang menjual kebutuhan sehari-hari ditambah dengan segala macam apa yang dibutuhkan orang. Dia benar-benar, saudaraku, berhasil. Rumah punya, ya, bahkan dia bisa membeli rumah lagi. Dia bisa mempunyai mobil mewah, saudaraku. Ya, dia merasakan, ya, yaitu satu sukacita, saudaraku. Tapi sukacita yang semu. Karena apa? Karena satu kali ketika dia sedang terlelap tidur di tengah malam, di saat dia tertidur dengan nyenyak, maka terjadi korslet, saudaraku, yaitu listrik dan ada loncatan api dan rumahnya terbakar, tokonya sudah terbakar, saudara, dan dia sudah terkepung dengan api. Ya, dia masih ingat kembali kepada uangnya, hartanya. Bagaimana? Uangku, hartaku yang aku simpan, yang aku tumpuk bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dia sayang dengan uang dan hartanya. Padahal ada kesempatan untuk dia bisa lari, loncat ke tetangga sebelah. Karena ada satu tangga, tapi dia masih sayang dengan uang dan hartanya. Saudaraku, ya, dia lalu mengambil, dia terjang, dia api dia mengambil, yaitu hartanya, dia mengambil, kumpulkan uangnya, saudara. Dan kemudian bersama dengan istri, dia masuk ke dalam, yaitu kamar mandi. Dia pikir nanti air, pasti dia bisa selamat dengan adanya air. Ternyata, saudaraku, uang yang dia bawa, ternyata harta yang dia bawa, saudaraku, ya, tidak bisa memberikan kebahagiaan, saudaraku. Yaitu di mana ketika yaitu api sudah mengepung, ya, dia mau minta pertolongan sudah tidak bisa lagi, dan ketika itu sudah panas, dan akhirnya, saudaraku, dia mati bersama dengan uang dan hartanya. Di manakah kebahagiaan itu, saudaraku? Ya, memang, saudaraku, ya, kebahagiaan tidak semata-mata kalau kita mempunyai uang dan harta, saudara. Ya, di mana dia mati bersama dengan uang dan hartanya. Dia tidak bisa menikmati uang dan hartanya, saudaraku. Dia mati binasa dengan uang dan hartanya. Dan juga setelah itu, saudaraku, ya, uangnya kemana? Uangnya juga hilang, saudara. Ya, kalau kita lihat kembali, mungkin kebahagiaan ada di dalam popularitas top seseorang. Kita ingat, yaitu Michael Jackson, yaitu King of Pop. Dia seorang bintang yang penuh popularitas. Dia kaya, dia punya harta yang banyak, saudaraku. Bahkan Michael Jackson juga mendapatkan, yaitu sebutan, saudaraku, yaitu the greatest of entertainment and music. Saudara, dia mendapatkan penghargaan. Tapi kalau kita mendengar dan kita tahu bahwa dia mati, yaitu di dalam overdosis. Kepopularitasan seseorang, harta, kekayaan tidak bisa menjamin, saudara, yaitu kebahagiaan seseorang. Nah, saudaraku, ya, seorang tiada yang bisa kuasa untuk menahan kematian. Kalau kita lihat teman saya tadi, dia mempunyai harta banyak, ya, dia sudah mengejar, yaitu kekayaan, harta. Tapi, saudaraku, semua umur, yaitu ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak puasa
untuk menahan kematian. Dan apa artinya, saudaraku? Yaitu dengan uang dan hartanya. Kita memang, saudaraku, yaitu tidak, kita boleh untuk cari uang. Kita tidak boleh, tidak berkata tidak boleh cari uang. Kita boleh cari uang. Tapi uang harta tidak menjamin kebahagiaan. Nah saudara, kalau kita ingat kembali, yaitu Elvis Presley. Dia adalah bintang, yaitu raja, king of rock and roll. Dia juga punya nama yang top, nama yang terkenal. Sampai sekarang pun orang masih mengagungkan. Tapi dia juga mati dalam overdosis obat-obatan. Kita ingat di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Yaitu dikatakan oleh Salomo, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan ini pun sia-sia. Itukah kata-kata daripada Salomo. Siapakah Salomo? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Salomo adalah pengganti, seorang raja, pengganti daripada ayahnya Raja Daud. Ya, dia seorang raja, saudaraku. Raja Salomo di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 22. Raja Salomo yaitu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmatnya. Raja Salomo seorang raja yang benar-benar, saudaraku, punya kuasa, kaya, luar biasa. Dan di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 13 juga dikatakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun adalah seberat 666 talenta. Belum yang lain, orang-orang yang raja-raja yang datang untuk melihat yaitu kebesaran Salomo. Juga dia mempunyai permata, saudaraku, semuanya alat-alat perkakas daripada kerajaannya dibuat dari emas dan perak. Pada waktu yaitu Salomo memerintah, tidak ada harganya. Banyaknya seperti batu. Saudaraku, dia seorang yang berhikmat. Dia seorang yang terkenal. Dan dia juga di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, segala kesukaan daripada dunia dia sudah juga miliki. Dia punya istri banyak. Dia mencintai banyak perempuan. Saudara, dan dikatakan bahwa dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. 300 kunde. Saudara, satu suami, 1 istri saja tidak habis, saudara. Apalagi 1000, dikatakan 700 dan 300, 1001 malam. Sungguh, saudaraku, berkat Tuhan diberikan kepada Salomo, yaitu ketika Salomo takut akan Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Kerajaannya dikokohkan, dia diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang double, yang berlimpah. Tapi ketika, saudara, yaitu Salomo yang mencintai banyak perempuan pada waktu tuanya, yang dimana dia mencintai banyak perempuan asing, yang mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dan dia mulai jauh dari Tuhan. Dia mulai menyimpang daripada perintah Tuhan, menyimpang daripada Tuhan. Maka dia tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara, ya, dikatakan malah bahkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8, kesia-siaan atas kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, ya, Salomo tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Meskipun dia sudah memiliki harta, kekayaan, popularitas, dan istri dan kunde yang banyak. Saudara, kesenangan dunia tidak bisa memberikan dia juga kebahagiaan.
Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu, saudara? Mari kita mau yaitu kembali belajar pada bacaan kita tentang Sakius dalam Lukas 19 tadi. Sakius, saudaraku, ya, kita mengerti lebih dulu arti kata daripada Sakius, di mana yaitu artinya yang dimurnikan, saudaraku. Dan di dalam Lukas 19 ayat yang kedua dikatakan bahwa Sakius ini seorang pemungut cukai dari kota Yeriko. Dia seorang yang kaya, punya kedudukan, saudaraku, tadi pemungut cukai. Tapi saudaraku, mengapa tiba-tiba ia berusaha untuk mencari Yesus? Memang tadi dikatakan bahwa kebahagiaan itu harus diusahakan. Ya, saudaraku. Dan memang mengapa? Mengapa Sakius mencari Yesus? Karena ada satu kebutuhan. Pasti ada satu kebutuhan. Ya, dia tidak memiliki, yaitu kebahagiaan. Dia butuh kebahagiaan. Meskipun uang banyak, meskipun juga kaya, harta berlimpah, tapi dia tidak memiliki apa artinya kebahagiaan. Memang tadi dikatakan kebahagiaan itu harus diusahakan. Saudaraku, mari kita mau belajar bagaimana usaha-usaha langkah daripada Sakius untuk mengejar kebahagiaan itu. Nah, memang kalau kita baca pada awalnya, Sakius gagal untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Karena apa, saudara? Itu karena terhalang oleh banyak orang. Badannya pendek juga. Inilah faktor yang menjadikan dia terhalang. Memang, saudara, kalau kita lihat, seringkali orang bisa terhalang, yaitu untuk mencari Yesus. Seseorang ingin bahagia dan dia ingin mencari Yesus, tapi juga seringkali terhalang oleh manusia, oleh kata-kata yang pedas daripada manusia, oleh kata-kata yang menyakitkan dari manusia. Saudara, bisa membuat orang mundur dan tidak mencari Yesus. Tapi kalau kita lihat di sini, Sakius, saudaraku, ya, Sakius, dia tetap berusaha. Dia tetap, yaitu mau tidak patah semangat. Dia benar-benar, saudaraku, mau bangkit untuk mencari Yesus. Langkah yang baik yang patut untuk kita tiru, sehingga ia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, yaitu Sakius berusaha. Dia berusaha berlari, dikatakan, yaitu sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan, saudaraku, yaitu dia ingin bertemu dengan Yesus. Sakius punya satu kerinduan untuk melihat Yesus. Dia berlari, saudaraku. Inilah usahanya, dia berlari untuk mendahului orang banyak. Tidak gampang seorang yang pendek untuk mendahului orang banyak. Tapi Sakius tidak menyerah. Ia kemudian sampai di tempat itu, dia naik ke pohon ara. Satu kerinduan untuk melihat Yesus. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sakius rindu untuk melihat Yesus. Saudaraku, jiwanya haus untuk mencari Yesus, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan hanya Yesuslah sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6
dikatakan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, ya Yesuslah kebenaran. Yesuslah yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Bagaimana saudara di zaman corona ini? Bagaimana mungkin bisnis yang sudah ada, yaitu saudara sudah mulai dengan bisnis dari sudah bertahun-tahun, saudara sudah yaitu memulai karir Anda dan sudah berhasil, dan sekarang dengan adanya corona, ya saudara, dalam hanya beberapa bulan bisnis itu mungkin hancur. Ada banyak bisnis yang hancur, saudaraku. Ada banyak orang yang juga di PHK. Mereka juga menjadi pengangguran, menjadi stres, bahkan juga menjadikan yaitu suami istri cekcok, sehingga banyak sekali terjadi keributan. Saudara, ya, bagaimana? Apakah Anda kehilangan kebahagiaan? Apakah Anda juga stres? Mari, pada saat ini saya ingin mengajak Anda, jangan Anda kehilangan kebahagiaan, tapi biarlah Anda boleh bangkit. Anda mau berusaha untuk datang, yaitu kepada Yesus. Dialah satu-satunya sumber kebahagiaan yang bisa memuaskan hidupmu, yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan dalam hidupmu. Saudaraku, ya, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan Anda saat ini. Nah, itulah, datanglah kepada Yesus seperti Sakeus, saudaraku. Dan yang kedua, yaitu dikatakan bahwa Sakeus, dia mentaati perintah Tuhan. Dia menerima Yesus masuk di dalam rumahnya, yaitu di dalam hatinya. Saudara, kalau kita baca, yaitu ketika Yesus sampai di tempat itu, saudaraku, Yesus melihat ke atas. Saudara, Yesus tidak terpengaruh dengan orang yang banyak, tapi Yesus tahu ada seorang yang sangat merindukan dia. Ada seorang yang sangat haus hatinya akan Yesus, sumber kebahagiaan. Dia juga tahu saat ini, kalau saudara mau rindu kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, di dalam Lukas 19 ayat 5, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan, aku masih repot. Tuhan, aku belum siap. Tuhan, besok saja, besok lusa. Sakeus tidak berkata demikian. Sakeus mentaati perintah Tuhan. Ia menerima Yesus untuk masuk di dalam rumahnya, di dalam hatinya. Saudaraku, di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus, air kehidupan, mengalir dalam hidup Sakeus, saudaraku. Ya, Sakeus, saudaraku, boleh berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus ada masuk di dalam hatinya. Ada kedekatan dengan Yesus. Dia boleh berfellowship dengan Yesus. Dan dikatakan tadi, Yesus air kehidupan. Dia akan masuk di dalam hati Sakeus, membersihkan hidupnya, sehingga menjadi Sakeus yang benar-benar tadi dikatakan artinya adalah yang dimurnikan. Maka Sakeus yang bertemu dengan Yesus,
kata-kata yang dimurnikan terwujud dalam hidupnya. Dia boleh dimurnikan. Dia boleh menerima, yaitu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia memiliki segalanya. When I met Jesus, now I have everything. Ketika Anda sudah berjumpa dengan Yesus, maka Anda akan memiliki segalanya. Ketika Yesus dipersilahkan oleh Sakeus masuk dalam rumahnya, dalam hatinya ada perubahan yang besar. Hidupnya yang merasa tadinya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan, banyak dibenci orang, saudaraku, tapi dia boleh menemukan kebahagiaan yang sejati. Ada perubahan terjadi dalam hidup Sakeus, saudaraku. Dan juga dikatakan bahwa Sakeus yang sudah menerima Yesus dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dia mendapatkan segalanya, maka Sakeus boleh mengucap syukur dan menyatakan kasihnya. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, yaitu satu perintah daripada Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Sakeus dari seorang yang suka memeras orang lain, seorang yang mata duitan mungkin dikatakan, tidak punya kebahagiaan hidup, dibenci orang. Tapi ketika Yesus masuk dalam hidupnya, ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan yang sejati yang ia dapatkan setelah menerima Yesus, saudaraku. Dan itu dinyatakan, kebahagiaan itu dinyatakan, yaitu dengan mengucap syukur. Dia boleh mengucap syukur, suatu persembahan yang baik dia berikan kepada Tuhan. Dan dia berkata di dalam Lukas 19 ayat yang ke-18, Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, bagaimana dengan Anda saat ini? Anda butuh kebahagiaan? Anda mencari kebahagiaan yang sejati? Mari, pada saat ini, saya mengajak saudara untuk bangkit. Seperti Sakeus berusaha datang mencari Yesus dengan satu kerinduan. Dan ketika yang sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan yang sungguh-sungguh, dan ketika dia bertemu Yesus, saudara, when I met Jesus, now I have everything. Saudaraku, dia mendapatkan segalanya. Dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dia mendapatkan keselamatan. Saudaraku, di mana saudara Sakeus, dia mendapatkan juga keselamatan. Karena Tuhan juga berkata, yaitu bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, anak manusia, sebab anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, hari ini telah terjadi keselamatan, yaitu kepada Sakeus yang sudah menerima Yesus. Saudaraku, dia mentaati perintah Tuhan, dia menerima Yesus dalam hidupnya, dia mendapatkan segalanya. Dan yang ketiga, yaitu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, sebagai satu ciri daripada orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Nah saudara, mari pada saat ini saya menghimbau, mengajak saudara untuk Anda boleh juga merasakan, mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara,
Mari bangkit berusahalah mencari Yesus dengan satu kerinduan yang sungguh. Taati perintah Tuhan. Bukalah hatimu untuk Yesus masuk dalam hidupmu. Dan biarlah engkau boleh menemukan Yesus yang sejati dalam hidupmu. Sehingga engkau merasakan ada sukacita mengalir, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Kau mendapatkan segalanya. Dan biarlah dari mulut kita boleh memberitakan kebahagiaan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Ketika kita mendapatkan Yesus, kita boleh mengucap syukur dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada kasih yang kita boleh salurkan kepada orang-orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Saya akan berdoa buat saudara semua. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Anak-anakmu yang pada saat ini mendengarkan, yaitu acara online ini Tuhan. Video online ini. Tuhan, kami membutuhkan kebahagiaan yang sejati. Kami ingin merasakan kebahagiaan yang sejati. Kami datang kepadamu dengan satu kerinduan. Kami ingin bertemu pribadi Tuhan. Baik di dalam acara online, baik di dalam doa-doa kami. Tuhan, kami ingin Tuhan, yaitu bertemu pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kami membuka hati kami ada fellowship dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kami akan mendapatkan segalanya. Engkau masuk dalam hati kami. Tuhan, kami mendapatkan berkat yang double. Berkat kebahagiaan, berkat keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan dari mulut kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebahagiaan sudah menjadi milik kami. Menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memiliki kebahagiaan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan masuk Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan terlebih dahulu persiapkan hati kami masing-masing, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan kami semua. Engkau kuduskan juga hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita akan mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Inilah tubuh Kristus yang telah hancur di Kalvari. Dia begitu menderita, dia begitu kesakitan, tapi dia seperti domba yang keluh yang dibawa ke pemandaian. Dia diam, dia tidak ada kata-kata, yaitu kata-kata yang mengeluh sama sekali. Tapi kita melihat bagaimana dia tanggung semua dosa umat manusia. Mari kita sebelum makan bersama-sama roti yang merupakan gambaran tubuh Kristus, kita akan ucapkan perkataan iman dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita akan sama-sama
yaitu makan roti ini, tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Inilah darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari, dan darah ini telah menebus dosa umat manusia, juga menebus dosa kita semua, saudara dan saya. Nah, biarlah saat ini kita mau introspeksi apa yang masih terselubung dalam hati hidup kita masing-masing. Mari pada malam hari ini, biarlah kita mengucapkan terlebih dahulu perkataan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau saat ini kami telah menerima perkataan-Mu yang hidup, meteraikan itu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan juga kami telah menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Engkau akan menguatkan kami anak-anak-Mu, mereka yang saat ini tergeletak. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau memberkati, mencukupkan mereka yang kekurangan. Kami letakkan kami semua yang mungkin ada di antara kami yang mengalami kebimbangan, ketakutan. Kami percaya Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu, jemaat Galilea. Tuhan yang kami kasih, Tuhan Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau jamah mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang ketakutan Tuhan, Engkau akan memberikan ketenangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin.